Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Ibu Pancasila. guru, karyawan-karyawati SDN Sampau yang sudah meluangkan waktunya pada hari ini. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, yaitu rahmat kesehatan dan kesempatan, sehingga pada siang hari ini kita masih dapat berjumpa. Selawat berangkai salam tidak lupa kita berikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan dan alam kemudahan ke alam yang terang benderang dan berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah Bapak Ibu, pada siang hari ini saya Ibu Eliza Krisna akan menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini nantinya akan membawa dampak positif kepada sekolah kita, terutama nanti pada perkembangan peserta didik kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, sudah kenal ya Bapak Ibu ya. Ini saya dan Ibu Eliza adalah calon guru penggerak angkatan 9. Alhamdulillah sekarang kami sudah masuk pada modul 2. Kami tugaskan untuk menyebarkan Bapak Ibu budaya positif yang kami dapat dalam pembelajaran guru. Mudah-mudahan kita nanti dapat menyumbangkan dan membiasakannya di sekolah. Yang pertama itu konsep inti budaya positif. Dengan mendengar kata budaya positif, apa yang terbayang pada Bapak Ibu? Ya, Bu Ayu. Majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid.
kekuasaan. Setiap manusia butuh kekuasaannya. Begitu. Kemudian yang kedua, setiap manusia butuh akan kasih sayang dan rasa terima kasih dari orang lain. Kemudian manusia butuh untuk bertahan hidup, contohnya melalui makan dan lain-lain. Kemudian manusia butuh kesenangan. Kemudian yang kelima, manusia butuh kebebasan untuk menentukan pilihan hidupnya masing-masing. Jadi itulah 5 kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia. Ada 3 yang memotivasi murid kita untuk berperilaku. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Yang mana nilai-nilai kebajikan tadi yang telah disampaikan oleh Bu Hani tadi. Nah, dari 2, jika murid kita memiliki untuk menghindari berperilaku, untuk menghindari ketidaknyamanan, kehukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi yang ada pada murid kita itu berasal dari faktor motivasi eksternal, bukan berasal dari motivasi internal mereka. Kita sebagai guru mendidik mereka untuk menjadi orang yang 3 itu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Motivasi yang 3 inilah yang kita harapkan dari perilaku murid kita, yang berasal dari dirinya sendiri. Untuk menentukan nilai-nilai kebajikan yang berasal dari faktor eksternal ini, maka kita sebagai guru hendaknya mengurangi memberikan hukuman yang sering kita terjadi dalam kehidupan sehari-hari kita, Ibu, seperti memberikan penghargaan. Itu hanya bersifat sementara, bukan bersifat yang atas kesadaran dari diri dia sendiri. Nah, untuk menumbuhkan nilai-nilai yang ada pada diri murid kita di sini ada posisi kontrol, 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah sebagai penghukum yang sering kita laksanakan. Betul Bapak Ibu, memberikan hukuman yang tanpa kita sadari bahwa itu mempunyai efek terhadap mental murid kita. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Yang kelima, sebagai manajer. Dari kelima tersebut harus kita lihat di posisi mana berdiri kita. Di sini kami sajikan sebuah kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Jika kita sebagai penghukum, pasti kita akan mengatakan kenapa tidak dipatuhi. Kalau kamu tidak mematuhi, berdiri di PKK seperti itu biasanya kita lakukan, berdiri di pojokan sana. Itu bukan kita sebagai penghukum. Patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Yang kedua, jika kita sebagai pemantau, apa yang sering kita lontarkan kepada anak kita, kamu sudah melanggar peraturan apa peraturan dan konsekuensinya. Jika kita sebagai teman, kita akan mengatakan kata ayolah yang berdiri, buat ibu bangga, hari ini tidak apa kamu salah. Yang keempat, membuat rasa bersalah. Biasanya di sini jika kita sebagai posisi membuat rasa bersalah, kita akan merendahkan suara kita, bagaimana cara murid kita, bagaimana cara kita membuat kita karena bersalah akan perbuatan yang dilakukannya, seperti berapa kali guru jelas. Di posisi mana kalau Pak Ibu yang sering posisi mana Bu? Ini dan pada hari ini kita akan merubah posisi kita Bapak Ibu.
Nah, disinilah kita seharusnya sebagai seorang guru. berbagi untuk Posisi manajer dapat mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer untuk dirinya sendiri sehingga menunjukkan nilai-nilai kebaikan yang telah kita sampaikan tadi. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat terlepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercayai. Ada di sana nilai-nilai kebajikan universal. Untuk Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal, belajar bergerak universal itu umum, tidak ada satu orangnya yang agama, suku bangsa, suku negara maupun bahasa. Seperti contohnya disiplin, jujur, gotong royong. Nah, disinilah dilakukan membuat keyakinan kelas di kelas kita masing-masing di mana di dalam itu kita buat bersama dengan guru kita dengan cara meminta pendapat mereka tentang nilai-nilai yang mereka yakini supaya kelas kita menjadi aman, tenang, dan tertib. Yang berikutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri. Nah, disitulah pentingnya yang tadi Bapak Ibu kita terlebih dahulu membuat keyakinan kelas. Contohnya saja kalau jika nilai tersebut berasal dari murid kita, seperti memang keyakinan kelas tadi, jika sudah dimulai dari dirinya sendiri, insya Allah kita harus pesimis bahwa mereka tidak akan melanggar keyakinan. Optimis mereka tidak akan melanggar keyakinan kelas yang telah kita buat bersama. jalin kolaborasi, belajar bergerak Di sini ada 3 langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Kata-kata yang biasa untuk menstabilkan identitas pada murid jika murid melakukan kesalahan adalah
penggerak menghambat padamu. Kreatif rancang pembelajaran, berbagai potensi organisasi, bagikan profil pelajar Pancasila. Bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada hati. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini bergerak berbagi untuk penggerak menghambat padamu. Apa yang kamu rasa supaya kelas kita lebih nyaman? Pikirkan aja lah. Tidak memukul tema. Boleh tidak memukul tema? Boleh. Profil pelajar Pancasila. Tidak boleh apa? Apa? Menjaga kebersihan? Boleh. Boleh menjaga kebersihan supaya kelas kita bersih ya. Tidak memukul tema? Boleh. Boleh. Ini apa? Membantu teman yang kesusahan? Boleh. Alhamdulillah. Boleh. Menjaga kebersihan. Pada Ibu Pertiwi, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu. Hai, nama aku Zafra. Aku senang bisa membuat kesehatan Pancasila satu menjadi aman dan tertib. Aku bisa Kesepakatan adalah bersama sama ibu kelasku